Adam. Di jannah. Islam itu nanti di jannah manusia bisa Islam bisa melihat Tuhan. Seibarat mereka melihat matahari atau bulan pada malam hari. Nah, kalau dia dicipta di bumi, manusia tak mampu melihat Tuhan, ada dimensi berbeda. Ya gini lah kan, kalau nggak bahas Yesus nggak makan. Ya kayak gini. Bang Lan, sebentar. Ini apa sih? Potong dulu. Iya, tapi kalau Bang Suma kalau sisipkan kata ibarat di dalam berarti bukan Tuhan lagi tuh. Kalau sudah kata ibarat di dalam, jangan Maksudnya? sisipkan kata ibarat. Maksudnya apa? Bang Suma mengatakan bahwa umat Islam itu nanti ibarat melihat Tuhan kan? Ya, umat Islam itu di jannah melihat Tuhannya. Dan kenikmatan tertinggi di surga di jannah adalah kami melihat pencipta Rabbus samawati wal ard. Tadi kata ibaratnya tadi itu. Ibaratnya tadi. Seibarat melihat rembulan di malam hari. Tak ada kemudian kehancuran pada diri manusia ketika melihat bulan. Tak ada sesuatu yang kemudian terjadi yang terjadi mencelakai manusia ketika melihat bulan. Begitulah kami melihat Allah. Itu di jannah. Di bumi enggak. Maka ketika Anda bertanya tentang Adam alaihissalam, maka kembali kepada pernyataan awal iman Islam, Adam dicipta di jannah, di surga, bukan dicipta di bumi ini. Jadi Allah bukan ini sama sedikit ya. Sama sedikit boleh cuma. Maka kebuntuan yang ada di Kristen selama ini yang mengatakan Adam itu dicipta di bumi itu tertolak oleh akal aku sehat. Aku tanggapi dikit. Ada betul Pak, ada. Ada ketupat itu. Ada Kayak gitu kan, kalau nggak bahas, ya kalau nggak bahas Yesus, Yang bahas Yesus siapa? Lan. Wasakat kotok tak tak tuk. Bisa nyaku bahasamu. gitu kayak gitu, ya. Terus, Yesus tidak laku di Indonesia. Yesus, iya. Terus, Hanya orang-orang yang menyembah makhluk halus yang membuat Yesus itu disembah di Indonesia. terus kau kira kami penyembah setan gitu maksudmu? Lah kalau bukan setan, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Jangan lompat dulu lah. Kau pikirkan dulu, sedangkan Tuhan mau aja bayang-bayangan. Yang disembah Yesus bayang-bayangan atau bukan? Tombak, teman-teman halal. Tuhanmu dulu yang kau pikirkan. Yesus kan menyembah Tuhan kan? Tuhannya Yesus itu bentuknya kayak mana? Kotak, segitiga, lonjong, atau gimana? Bapak yang Yesus sebut di surga, yang ada di surga itu bentuknya kayak mana? Lonjong, segi empat, bersisik, bergerigi, atau gimana? Gak Ya, bisa. Yesus tidak bisa menjelaskan wujud daripada Bapa yang ada di surga. Yesus tidak bisa menjelaskan Yesus dari Bapa dulu. Idih. Emang bisa Yesus menjelaskan bentuk Bapa itu kayak mana? Wujudnya kayak mana? Itu kalau nggak jelekin Kristen, kalau nggak jelekin Yesus nggak makan. Ada ngejelekin ya, gitu loh. Saya bertanya loh, Yesus ketika menjelaskan tentang Sang Tuhan itu, wujud Sang Tuhan itu kayak mana? Kok pula dijelek-jelekan? Kenapa? Selesai. Lucu. Yang menjelekkan Yesus itu Bible. Diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung. Shalom. Itu Bible yang menjelekkan Yesus, bukan Islam, bukan Bang Zuma. Halo, shalom. Aku. Iya, salon tutup jam segini, Bang. Waduh. Shalom. M Bang M. Tuh. Mau nanya Bang Zuma. Iya. Saya pernah baca di hadis Musnad Ahmad 5364 bahwasanya batu dapat menghapus dosa. Apakah Batu? itu betul Bang Zuma? Nggak Dapat ada menghapus dalilnya. dosa. Nggak ada dalilnya kayak gitu. Ada Musnad Ahmad 5364, coba. Silakan Anda baca. Yang lain diam, baca. Saya nggak bisa buka kamera, udah kena ban. Coba Baca aja. Bang Zuma buka apa? Baca aja, Ada di saudara. Musnad Ahmad. Baca aja, saudara, baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu isi hadisnya. Dalilnya coba Anda bacakan ke saya. Musnad Ahmad 5364. Bacakan ke saya, Bang. Kan saya baca tadi. Enggak.
gitu bacanya, ya. Baca yang Nah, sempurna. coba gimana cara bacanya? Kan kau yang jago bahasa Arab. Anda yang bawa materi di sini. Ya udah saya kasih datanya. Jadi apa Ya, lagi? sekarang Anda baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana dalilnya tuh? Musnad Ahmad 5364. Coba Anda bacakan. Tadi udah saya baca berkali-kali. Itu Anda baca singkatnya aja. Ya udah kau baca lengkapnya kan kau jago Anda bahasa baca, Arab. Anda yang bawa data kok. Ya kan tadi udah saya baca intinya Kak. Loh, nggak bisa begitu cara belajar Islam itu nggak itu, Bang. Ya udah, Bukan kamu Bible baca itu. lengkapnya Bang. Abang Ya, Anda yang baca. Baca lengkapnya. Anda yang Tadi baca. udah saya baca. Enggak baca, enggak baca lengkap. Ini kan bingung aku. Ya memang Main, bingung, teman-teman, namanya dibawa. ada Kristen. Langsung jawaban aja Kristen lah. otaknya cuman sebesar semut mau belajar hadis, kan udah, lucu. Kalau gitu saya minta jawaban. Siap kan tombak teman-teman. kasih data. Kristen Musnad otak Ahmad cuman 5364. sebesar semut bahas hadis. Ya Allah ya Karim. Jawab aja pertanyaannya, apakah itu betul? Tidak betul, batu kok menghapus dosa. Kalau di Lah, Gimana? hadisnya ada kok. Musnad Mana? Ahmad Coba 5364. Coba. Musnad Ahmad 5364. Saya kan sudah jawab datanya, sudah saya kasih data. Coba Anda bacakan kepada saya coba. Bahwasanya Bikin- rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Coba Anda lihat baca baik-baik coba. Ya ampun, susah banget sih ngomong sama Ya Zuma. susah dong, Kristen bahasa hadis. Gimana dong? Kamu nggak nerima kitabmu sendiri loh, hadis loh. Bukan saya nggak nerima, saya minta Anda baca. Kan udah saya baca, jadi apa lagi? Lo nggak jelekin Kristen, nggak makan kau Zuma. Ya? Kenapa jadinya? Kristen itu udah jelek dari asalnya. Nah lagi. Kristen dari sana emang udah busuk, penyembah makhluk terkutuk. Betul nggak? Kristen menyembah makhluk terkutuk, betul nggak? Betul sekali dong. Betul sekali tuh. Gimana sih? Betul sekali. Masa mau dijelekan lagi? Hah, sesuatu yang jelek udah Pengkhianat, jelek semua bener. pengkhianat. Lucu ente. Pengkhianat. Tai Itu nggak perlu dibilang bahas bau. Yesus, kalau nggak Tai itu bahas udah bau dari sana. Ya, nggak makan. Kayak kali. kamu jarak 30 km bau narkobengmu udah ketahuan. Oh itu pemakai. Baru dilihat caramu jalan udah ketahuan kau itu pemakai. Begitulah agamamu. Udah dibentuk dari sana kok. Nyembah makhluk Kena terkutuk. lagi. Lucu ente ini. Heran Kena saya. lagi. Siapa yang menjelekkan Mbak, Yesus? kan? Yang menjelekkan Yesus itu Bible. Alamak. Susah teman-teman ini. Menyembah Tambah panas. menyembah makhluk terkutuk, Bang ya. Ya iyalah. Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil, Bang. Siapa itu yang terkutuk tuh? Hah? Siapa? Ya, dalil itu kan Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Benar. Artinya Paulus hanya Bentar. Turun dah. Nah, kawan-kawan udah 1, ayo teman-teman bisa bikin 2M teman-teman. Tap lagi teman-temanku yang 5.000 sekian. Ini banyak korban. Ini kayaknya grup-grupnya si Olan ini. Kan jelas di sana Semua bikin grup Olan nih. tertulis Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di situ tuh, digantungnya kan gitu. Nah, Martin, siapa yang digantung di tiang salib terkutuk itu? begini, Bang. Di situ Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Iya, Artinya bahwa- pertanyaan saya, siapa yang digantung terkutuk itu? Iya, tapi kan kita tahu Yesus ini digantung karena apa? Dia menggantikan begitu kan. Iya, siapa itu yang digantung terkutuk? Nah, Bang Joma datang lagi, silakan. Iya, Oh, jadi kan akun pun dilawan. Saya yang kalian lawan, jangan akun saya. ya tidak jadi- perlu ditombak lah, kita diskusi santai. Iya, Kenapa ditombak? Yesus itu menurut Paulus, dia itu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib.
Ya enggak begitu ayatnya begitu Bang. Yang terkutuk itu yang di neraka kakinya, terkutuk itu. Paulus kan hanya mengulang Ibu, sebab ada tertulis kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Itu yang tertulis kan. Nah sekarang siapa yang digantung, siapa yang terkutuk? Jangan Ya, jadi tapi penyesat. kita membaca riwayat itu bahwa Yesus ini digantung karena apa? Bukan karena Lah dia bukan masalah digantung karena apa. Yang jelas apapun penyebabnya, Yesus itu makhluk yang terkutuk di atas pohon. Nah, yang pastinya bahwa bukan Paulus yang membuat dia jadi terkutuk. Paulus hanya menegaskan bahwa sebab ada tertulis bahwa yang digantung itu dikatakan terkutuk, maka dia harus diturunkan secepatnya supaya dia jangan dikatakan terkutuk. Itu ayat lanjutannya. Saudara, Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati. Terkutuklah orang yang mati. Yang mati di atas tiang salib itu siapa? Pendeta, pastor, atau Yesus? Yesus paman. Yesus paman. Baik. Coba kita pakai Gimana sih? apa? Ada yang bisa bantu tampilkan ayatnya biar kita bahas secara tuntas di sini. Nah, silakan Darius buka ini, Darius. Bang Darius buka celana, silakan. Bang Darius dibesarin. Jangan nanti kena tombak Bang Darius. Lah dia juga punya tombak kok. Iya. Biarkan aku biar ditombak. Siapa tahu aku jadi Tuhan Oten di situ. Nah, ini dia. Oke, tombak kamu sekarang kau. Tombak. Berani kau tombak? Aku mampus. Silakan buka Galatia 3 nomor 13. Bang Darius, silakan Bang. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Itu bisa pernah. Lain. Buka. Darius ini dari Protestan, kenapa pernah ikut melucu? Ayo saudara Darius minta tolong buka Galatia 3 nomor 13. Siapa yang terkutuk di situ? Terkutuklah orang yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus paman. Ah, siapa yang terkutuk? Yesus. Secara full. Jadi nggak ngantuk gitu. Itu saudara sendiri yang mengatakan, saudara Darius sendiri yang mengatakan. Boleh aku malah nggak sedikit, Suma? Iya, silakan. Ya, jadi yang terkutuk itu di neraka ya, pasti neraka. Ya, yang Iya. di neraka sebentar, itu malah ternyata kakinya Allah sendiri loh dalam Bukhari 4:470. Dan Muslim Muhammad dan pengikutnya itu diberi ketentuan mendatangi neraka dalam Matius 71. Jadi udah jelas semua. Jadi ini perdebatan rampung selesai. Menarik ini. Menarik. Oke. Menarik. Gantian kita. Gantian. Oke, jadi pertama Allah kaki di neraka dalam Bukhari. Ya, gantian. Gak usah ngajarin saya. Saya ini gurumu. Oke. Kalau seekor ikan kecil, ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Sebentar. Sabar dulu. Saudara Tuyul. Muhammad dan pengikutnya. Diam dulu saudara. Diam dulu ya. Seekor ikan kecil yang tak berdaya. Kamu jangan itu. Diam. Ya, jadi, Diam. Diam. Mati kau kan. Nah, dengarkan saudara-saudara. Untuk membantah subhat manusia tak berotak seperti tadi. Kaki Allah, kekuasaan Allah yang kemudian ada pada neraka. Ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Ikan yang tak ada daya sama sekali disimpan di laut.
Ikan yang tidak bisa koar-koar, tidak bisa menghina umat Islam, disimpan di laut, di samudra yang luas. Hidup gak? Hidup. Hidup. Coba suruh Pak Bu. Hidup gak Bom? Hidup gak dia? Mati. Suara Berarti Bang Juma ikan. putus-putus. Suara Bang Juma nggak ada, putus-putus. Oh, putus-putus. Jadi ketika kemudian Pak Bom yang begitu besar disimpan di laut, dia akan mati. Kenapa? Karena Pak Bom tidak cocok hidup di laut, bukan tempatnya. Ikan yang begitu kecil taruh di laut, hidup, bahkan bertumbuh dan berkembang biak karena memang habitatnya. Begitu juga sebaliknya. Suruh ikan yang paling besar di laut taruh di darat, mati karena bukan tempatnya, bukan habitatnya. Berlaku ndak itu bagi Allah? Allah ditaruh di, Allah kemudian menempati tahtanya, misalnya di laut, atau dia di daratan, atau dia dimanapun. Berlaku nggak hal seperti itu? Sifat makhluk pada Allah? Tidak. Jadi neraka bagi Allah bukan seperti neraka bagi Kristen. Neraka itu tempatnya Kristen dibakar. Neraka bagi Allah hanya satu dari makhluk ciptaannya saja. Alamak, bahlulnya penyembah orang ini. Sederhana itu. Nah, ketika Anda mengatakan umat Islam masuk ke dalam neraka, ini tak kasih dalil ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian Nabi Daud alaihi salam meminta dan memohon kemudian untuk sama seperti Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72. Ini tak bocorin kepada penghujat-penghujat penista-penista Al-Quran surah Maryam ayat 71. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami dari api sehingga kami bebas. Tuh, ada. Ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Terkait surat Maryam ayat 71. Yudas 1 nomor 23. Coba diplototin. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Selamatkanlah mereka dari jalan dengan cara merampas mereka dari kobaran api. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dalil. Mulai. Dalil itu. Mana ada itu di situ? Baca saudara, baca. Markus 9:49, Anda baca. Baca. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca. Halo Bang Juma. Halo. Matius 7 nomor 22-23, orang Kristen diusir ke neraka. Baca dalilnya. Ayo sama-sama Santai aja mati kita. kita Bang Juma. Sama-sama Kenapa? mati kita. Siapa yang diangkat di surga? Yang diangkat di surga tentu saya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau memang kau anak Allah, sama-sama mati kita. Siapa yang di surga? Apa maksudnya ini? Kenapa lompatlah jauh ke situ? Lawak-lawaan kau di sini. Waduh, Paulus lewat barusan itu. Buat aku bukan. Ayo Bang Juma. Bang Juma. Subhanallah. Sebelum kau lawan kita, Banyuma, siapa yang di surga? sebelum kau lawan Banyuma, kau belajar dulu bahasa Indonesia. Sebelum Anda mati, sudah tertulis dalam kitabmu Anda itu penghuni neraka. Gimana sih? Jangan kau bilang Yesus itu apa? Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Udah. Yesaya 66
nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi Kristen akan digarami dengan Sama api mati, neraka. sama-sama Udah mati, selesai. kita disuruh. Udah Sama-sama final mati. Anda itu, udah final. Udah final. Sama. Matius 23 nomor 32, 33, Sama-sama 34 sampai 36. Jelas sekali Yesus sendiri berkata, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Jelas Jangan itu. terlalu banyak drama. Matius 23 nomor 15. Mati sudah. Hei, celakalah engkau wahai orang ahli Taurat, orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Dan setelah kau tobatkan mati kita, orang, Bang Juma. kau jadikan mereka orang neraka. Sama-sama Kamu mati kita, jadikan, Bang Juma. kau Siapa yang- jadikan mereka orang neraka. Baik, baik, baik. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kristen itu Ayo. Matius 7, 22, 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir Sama-sama nanti mati. banyak orang akan Gak memanggil ada aku imanmu. Tuhan. Bukankah Kristen Gak ada memanggilmu imanmu. Tuhan? Bukankah Kristen mengusir Gak setan ada pakai iman. nama Yesus? Bukankah Kristen bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Pada hari terakhir itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Kristen itu penghuni neraka berdasarkan Bible. Kalau begitu Ya, aku Bang, mending Bang, nyalu. Bang. Takut bang. Yang Turun pastinya dulu ya. tidak ada. Wah, kena gerunda kena lagi. Waduh. Ya, Bang Andi mewakili lah. Yang pastinya apa yang dikatakan Bang Suma tadi itu tidak ada satupun sebutan Kristen di dalamnya. Di template-nya teman-teman jangan ini ya, jangan telat ya di gaspol teman-teman. Ini udah Kalau mulai bukan- kelas nih. Bukan buat Kristen, jadi buat siapa? Di Yesaya itu, Yesaya itu bro, semua pemakan babi itu masuk neraka loh. Ah, itu di perjanjian lama kita bahas lagi lebih pokoknya lagi. Itu Lah giliran yang enak-enak kau kan. dimakan dah. Iya, Giliran iya, yang sulit perjanjian Mari, lama. Taruh lah. Gimana kau konsisten? Mau serius kita bahas, tampilkan ayatnya kita bahas. Jangan ambil. Ya kan kamu punya Bible bisa perbandingan di situ. Iya. Gak usah lah ditampil-tampilin Gini, lah. Bang, gini, sebentar, Bang Andi gini. Kagak mungkin kalau kami Muslim itu berbicara tanpa data. Pasti saya juga meyakini, saya tidak membantah ayat itu, tetapi kita bahas dulu. Jadi saya baca ya, Yesaya 66:17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang pemakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap. Sekaligus demikianlah firman Tuhan. Jadi waspadalah, jangan makan babi. Siapa yang pemakan babi? Binatang-binatang menjijikkan, ya selesai sudah kan? Iya, Yesaya ini kan Yesaya tulisan Musa, yang mana tulisan Musa ini meriwayatkan ulang perjalanan yang sudah lalu, mulai dari Ibrahim dan sebagainya, Daud setelahnya. Sementara perintah Musa yang dia terima langsung dari Allah itu cuma 10. Kalau Matius 9:49, Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah itu. Coba Banyuma balik lagi, silakan Banyuma. Yesaya 66 itu tadi dulu selesaikan. Oh iya. Dia nggak percaya perjanjian lama katanya. Yesus itu mengajarkan perjanjian lama. Setiap orang yang makan babi itu kasih uni. Tapi yang makan babi itu kita harus cari tahu perjanjiannya dengan siapa itu, Bang. Sementara dengan Musa saja tidak ada perjanjian soal makan babi. Saudara, Anda tahu kalau Anda mengatakan bahwa tak ada cerita pemakan babi itu terkait dengan Kristen, lalu buat apa kitabnya orang Yahudi ada di agama saudara? Begini, jadi semua nabi yang pernah dipercayakan Allah itu artinya wajib kita semua kenal. Soal urusan ajarannya apa itu sabar dulu. Ketik kajian sebanyak-banyaknya teman-teman biar nggak kena report. Kalau ajaran perpuluhan itu ajaran untuk siapa? Yahudi atau Kristen? Kebetulan saya Katolik, saya tidak mengenal, tapi itu pasti mereka punya penjelasan di sendiri pastinya perpuluhan itu.
Saya Ya, Katolik. apa kira-kira apa penjelasannya, Bang? Itu nanti harus Protestan yang menjawab, bukan saya Katolik, jadi saya tidak tahu itu. Karena saya tidak bisa mewakili mereka. Jadi menurut saudara Tuhan membolehkan makan babi? Ya nanti kita lihat ayatnya, itu perjanjian dengan Abraham setahu saya. Sunat Oke. termasuk kan, Ibrahim. Berarti Tuhan punya perjanjian dengan Kristen? Perjanjian dengan Kristen. Ya. Tuhan tidak mengenal Kristen. Begini maksudnya. Apa, barusan apa? Tin, gimana Tin? Tuhan tidak mengenal. Lemas aku langsung, Bang. Tuhan tidak mengenal Kristen. Oke, apa Tuhan mengenal Katolik? Jangan langsung ditertawain. Apa maksud saya harus didengarkan dulu dong. Jadi Tuhan itu tidak membawa agama Kristen maksud saya. Nah, Yesus ini tidak pernah membawa agama apapun. Jadi Kristen ini yang percaya, Kristen ini kan sebenarnya awalnya itu adalah apa namanya, olok-olokan dari kaum Yahudi yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus. Itu semua Kristen. Nah, biasanya orang begitu kan. Kalau zaman sekarang kalau kita mau mengolok orang, orang Yahudi waktu itu mau mengolok pengikut-pengikut yang percaya kepada Kristus ini, woi Kristen. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, Orang Yahudi. iya itu begitu memang. Bang, izin sebentar ya, sebentar saja aku mau menjawab masalah aku disuruh-suruh apa, ditanya masalah itu apa, berashadu. Katanya kapan itu, baik akan jawab sekarang. Hidayah itu nanti bakal datang setelah Lebaran. Terima kasih, aku udah jawab tuh ya. Kapan itu hidayah datang. Ya mudah-mudahan aja Pak, umurmu masih sampai Lebaran ya. Ya, Karena udah, Darius ini kenapa? Karena dia masih males puasa itu. Takut dia puasa 30 hari. Lanjut nih topik. Iya. Dari babi aja dulu, Darius. Iya, memang pernyataan saya bahwa Allah tidak mengenal Kristen itu maksudnya bahwa Yesus ini tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Memang kami percaya bahwa siapapun nabinya tidak pernah membawa agama gitu kan. Ya Kristen ini kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian berdasarkan yang saya tahu itu bahwa Kristen ini awalnya dari seperti sebuah apa namanya olok-olokan. Macam orang-orang dulu, kalau zaman sekarang kan kita kalau mengolok orang, woi Kristen, woi pengikut Kristus. Awalnya Kristus. Nah, kemudian Sekarang Kristus yang dimaksud itu siapa, Bang? ya Yesus pastinya. Wah, bukan. Kan ada juga Kristus palsu, kata Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku akulah Kristus. Oke, baik. Oke, kalau mau kita bahas itu silakan. Yang bisa bantu tampilkan ayatnya. Percaya enggak bahwa menurut Yesus akan ada Kristus palsu? Percaya pastinya, tetapi siapa dulu tujuan? Siapa dulu? Nah, oke. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Percaya? Boleh. Percaya pasti. Oke, sekarang mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Ya, makanya tampilkan ayatnya supaya kita bahas, Bang. Kan ada dua Kristus tuh. Kristus asli, Kristus palsu. Kristus asli Yesus. Oke, pengikutnya Bani Israel. Nah, ada lagi Kristus yang datang kepada Kristen, pengikutnya Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu mana? Orang banyak. Harus pakai dalil dong, harus tampilkan Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba ada yang bisa bantu tampilkan dalilnya, bagus, Bang. Karena sudah pernah kami bahas soal itu apa? Yesus marah di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu bahwa kalian ini pembuat kejahatan, kalian menyeberangi lautan, menobatkan satu orang dan sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya Yesus marah langsung di depan kaum Farisi itu. Jadi tujuannya bukan ke Paulus sebenarnya.
Itu Paulus, Bang. Siapa orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Itu salah pemahaman itu, Bang. Itu jujur saja, itu kita sudah Bukan. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, itu siapa? Iya, kalau dari sisi Islam pasti merujuknya kepada ke Paulus pastinya. Nah, kalau bukan Paulus lalu siapa, Bang? Pahami baik-baik ayatnya itu. Silakan. Yesus marah langsung di depan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya bahwa penyeberangan lautan itu sudah terjadi, sehingga Yesus marah mereka. Kalian ini yang menyeberangi lautan kemudian menobatkan satu orang harusnya itu Yesus marah langsung kepada mereka di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Artinya iya, siapa, Bang? Siapa orangnya? Bukan siapa orang, kalau tanya orangnya Yang tidak ikut Yesus mampus, itu saja. Yesus yang mana? Yesus itu ada dua. Kristus. Yesus itu ada dua, Bung. Mana dua? Di mana dalilnya kalau dua? Saya mau tanya dalilnya di mana? Lukas 21 nomor 8. Coba dibaca keseluruhannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Saya baca dalil loh. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Ayat yang nabi-nabi palsu ngaku-ngaku. Jadi kan sudah terbukti. Nabi palsunya itu mengaku Yesus, pengajak Mesias palsu. Alamak, lucu orang ini. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akulah Yesus. Mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Buroncong. Ditunjukkan. Nenekmu kiper, siapa pula kau? Udah aku sebutkan pula. Tinggal kau lihat aja di situ di Bibelmu. Jangan-jangan kau nggak punya Bibel. Kami punya Bibel, semua dibaca. Ya sudah kau baca, Paman. Lukas 21 nomor 8. Kalau mau belajar itu jangan gengsi. Bukan gengsi, kamu yang nggak pernah baca Al-Quran. Mati Misha. Kita ngebahas itu masalah kitab itu sudah keseluruhannya itu. Iya, kau baca coba Lukas 21 nomor 8. Mampus kalian kalau itu. Yesus yang mana? Yesus yang mana dulu? Yesus Kristus, Yesus kami. Yesus anak Maria mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham kau? Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu berbeda, itu Yesus yang lain. Ya, dia kan diturunkan di firman Tuhan itu diturunkan. Firman Tuhan diturunkan apa pula? Ngomong aja belepotan. Saudara, kalau mau belajar jangan gengsi. Firman Tuhan. Bilang aja Bang Suma, jangan pungut perpuluhan, ajarin saya ya Bible. Tak ajarin, Bung. Tak ajarin. Jangan gengsi lah. Jangan mengajari kitab kami sudah mengajarkan, tak perlu lagi diajarkan. Bagaimana mungkin? Sombong kali kau. Justru di situ yang bertanya di mana dalilnya. Kan Anda nggak tahu. Makanya aku tunjukkan. Lukas 21 nomor 8, kawan. Kamu tunjukkan karena kamu nggak paham, kamu nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru karena saya paham, makanya saya tahu. Anda bagaimana mau tahu? Masih tolak semua Yesus Kristus. Yang saya tolak itu adalah Yesus yang datang kepada kalian. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Tuh jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku baik. dan berkata, akulah dia,
dan Baik, saatnya sudah dekat. Jangan kamu Bertobatlah kau mengikuti Baik, mereka. Oke. Bang Alif. Bang Alif, Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Jawab. Baik. Sekarang Bang Alif. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Yesus, nama Yesus. Saya ulang. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Baik. Bang Alif, Nama tolong Yesus paman. Nama Yesus. Jangan bergeser. Yang datang kepada Nabi Muhammad pernah nggak ngaku Yesus? Enggak. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus nggak? Ngaku. Baik. Bang Alif, tolong tahan ayatnya. Sekarang kita fokus ke ayat 8-nya ini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Sekarang di mana dalil Paulus ini mengaku sebagai Yesus? Bukan Yesusnya, bukan Paulusnya yang mengaku. Penyesatnya mengaku Yesus. Berarti cahaya yang ditemui Paulus. Yes, itu mulai pintar. Bagus. Baik. Sekarang coba buka dalil yang pertemuan Paulus dengan cahaya. Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22. Silakan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, baca tuh. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Nah, siapa ini? Siapa ini yang datang nih? Oke, baik. Siapa ini? Sekarang, coba ada dalil sebelumnya tadi. Coba baca selengkap ada ayatnya itu, Bang. Apalagi mau dibaca lengkap, saudara? Ayat yang tadi, yang sebelumnya ditampilkan, di situ kan ada tanda-tanda perang dan sebagainya. Sementara di sini tidak ada. Di sini cahaya itu tidak memberikan tanda-tanda perang dan sebagainya. Itu tidak ada. Dengarkan, Bung. Pada saat kemudian ini belum terjadi, oke? Perang huru-hara itu lebih dulu kemudian terjadi. Dengarkan, ketika yang dimaksud di dalam pengakuan Yesus, sebelum itu terjadi huru-hara bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus di data nomor 12-nya di Lukas 21 tadi? Lukas 12-nya di data 12-nya apa dikatai oleh Yesus di sana? Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesa. Coba baca nomor 12-nya Dinda. Tuh. Apa itu? Tetapi sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Setelah ini Paulus lakukan, Paulus kemudian apa? Mengaku bertemu dengan Yesus, sang penyesat itu. Oke, baik, coba Bang Alif bisa perikopnya soal apa? Diresapi lah, jangan coba-coba terus. Lari lagi ke perikop. Iya, kalau hanya bahasa satu ayat sini saja kan kita mau simpulkan gimana? Yang memberikan perikop itu kan orang Indonesia, Bang. Iya, tapi sebelumnya dalilnya nggak ada perikopan. Kita bisa tangkap poinnya dari sekian. Sekarang pertanyaannya gini aja. Siapa yang pernah melakukan penangkapan penganiayaan terhadap murid Yesus? Itu aja dulu poinnya. Selain Paulus pasti ada juga. Siapa? Tidak dituliskan. Kenapa yang ditulis Anda tidak percaya? Ya memang tidak dituliskan. Ya kenapa Anda mencari yang tidak tertulis sementara yang tertulis Anda ingkari? Ya tapi coba kembali fokus ke sini dulu. Ayat 12 ini mau lari kemana? Saya udah katakan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu pengakuan Paulus. Iya, tapi kalau ambil satu ayat begini, bagaimana saya mau bisa bernarasi? Kan tidak jelas nih ayat ini kepada siapa. Kita harus baca satu perikopnya. Nomor 8-nya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu.
dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap terlebih dahulu, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadat, di penjara-penjara. Secara sistematis dalilnya jelas pun. Begini bang, di atas coba baca ayat sebelumnya, ada penyakit sampar, kelaparan, dan itu kita mau kaitkan ke dengan Paulus ini gimana ceritanya? Makanya harus baca selengkapnya dulu. Ini memang terjadi. Ini memang terjadi sebelum penyakit sampar terjadi, sebelum kemudian orang menempa kelaparan dan seterusnya. Ingat saudara, ingat. Sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesusnya ini teraniaya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya kemudian? Aduh, Bang Alif, itu ayat surat apa itu? Sebelum terjadi orang perang, penyakit sampar, setelah kemudian Kristen ini, penyesat ini sudah memiliki pengikut, benar enggak di tengah-tengah Yerusalem itu ada penganiayaan dari pihak Katolik? Kutanya dulu saudara. Taurat dibakar habis, siapa yang membaca Taurat dibunuh, benar enggak terjadi? Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Terjadi kan? Sabar dulu bang, itu saya tidak bisa memberikan narasi. Tidak bisa. Dengarkan. Romawi menguasai keadaan di Yerusalem. Apakah Romawi kemudian menghancurkan Yerusalem pada saat itu? Enggak. Bahkan Pilatus tidak mau menghukum Yesus kan? Tapi setelah Paulus menjadi paus di Roma, Yerusalem babak belur, hancur lebur. Peperangan terjadi di mana-mana, penindasan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda yang dahsyat terjadi kemudian di tengah-tengah Yerusalem oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus melalui tangan Paulus. Terjadi nggak itu? Pembantaian kepada orang Yahudi. Terjadi nggak? Jadi paman. Terjadi ratusan tahun. Ratusan tahun. Sampai kepada sahabat Rasulullah berhasil mengusir orang-orang Roma dari Yerusalem. Itu fakta. Bahasnya per ayat lah bang. Tadi katanya satu perikop, sekarang per ayat. Saudara tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya menjelaskan secara sistematis loh padahal. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi perang di mana-mana, penyakit sampar, kelaparan, bla 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 bla. Titik. Namun sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesah, kamu dipenjarakan dan seterusnya. Setelah itu terjadi, Paulus berjaya. Baca Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Baca tuh. Ketika ada orang bertobat, keluar roh jahat pada dirinya. Roh jahatnya keluar, berjalan ke padang pasir, ke padang yang tandus, mencari pemberhentian, tapi tidak menemukan pemberhentian. Maka roh jahat itu kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Setelah dia datang kepada orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu bersih, dia keluar memanggil 7 roh jahat bersama dengan dirinya, masuk kembali kepada Paulus. 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus, lalu Paulus kemudian jauh lebih jahat daripada sebelum ia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Pilih-pilih nomor 3. Paulus mengaku, aku adalah orang Farisi. Angkatan jahat, sama dulu. Angkatan jahat, Matius 12 nomor berapa tadi itu? Nomor berapa itu kawan-kawan? Angkatan jahat. Nomor 38. 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Perut ikan, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu adalah simbol angkatan jahat. Paulus ajarkan enggak? Paulus ajarkan enggak simbol angkatan jahat ini? Ajarkan. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk orang jahat.
Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Iya, anda bisa begitulah diskusinya. Harus satu-satu bahasnya. Lalu loncat ke Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi bla bla. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu disesat bla 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 bla. Nah, siapa yang menyiksa dan menyesak kemudian murid-murid Yesus? Paulus. Setelah itu Paulus bertobat kan? Setelah Paulus bertobat, apa yang diajarkan kemudian? Apakah kebaikan? Enggak. Tuhan yang tadinya maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, dirubah oleh Paulus kemudian menjadi manusia. Jauh 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya, karena dia sudah kerasukan 8 iblis dalam dirinya. Coba, dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Taurat itu adalah kutuk? Dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau dengan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah skubalon, tinja, sampah? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang yang mati maupun orang yang hidup. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Dari mana? Ya dari makhluk itu tadi yang datang kepadanya, yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau niaya. Yesus sudah mengatakan jangan kau percaya. Waduh, itu harus dibahas satu-satu bang, tidak bisa dicomot-comot begitu ayatnya. Nah, silakan Anda memulai. Kita sudah Silakan Anda memulai. Dari mana Anda ingin membuktikan? Akarnya adalah Anda harus mengakui dulu bahwa Yesus mengatakan akan muncul penyesat alias planos, iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Anda akui dulu itu. Iya pastinya, tapi harus dibaca supaya. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana pernah datang penyesat memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Selain yang datang kepada Ananias, Paulus, penulis Matius dan juga kepada penulis Wahyu. Tolong tunjukkan di mana itu Anda orang mengaku Yesus. Baik. Ingat Bung, ingat saudara, ini saya kasih gratis ilmunya. Galatia 1 Anda baca nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus mengajarkan Injil sebagai manusia. Oke? Yesus mengatakan dirinya sebagai manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapakah antikristus itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 12. Paulus mengatakan bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus. Halo, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang berkata Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia, maka dia adalah penyesat. Dia adalah iblis. Baik. Sekarang tapi faktanya bahwa semua Kristen di seluruh dunia mengaku itu Yesus datang sebagai manusia. Tidak ada satupun yang tidak itu bang. Itu kebohongan dan kemunafikan. Anda ngerti tahu orang munafik? Lain di mulut, sabar. Lain di mulut, lain di perbuatan. Orang Kristen mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Coba Anda lihat ke gereja. Siapa yang mereka sembah? Lain di mulut, lain di perbuatan. Itu munafik. Makanya Yesus berkata, waspadalah, celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, wahai orang munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Hanya orang gila yang mau menyembah manusia. Yang Anda sembah manusia atau bukan? Yang kita sembah sesuai perintah Yesus, berdoalah. Yang Anda sembah manusia atau bukan? Yang kita sembah sesuai perintah Yesus. Saya tidak tanya itu Anda menyembah sesuai dengan perintah siapa. Yang saya tanya, yang Anda sembah manusia atau bukan? Bapak itu setahu saya bukan manusia, bang. Yesus Anda tidak sembah? Tidak. Anda tidak tuhankan Yesus? Tidak.
Lalu Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus itu Nabi. boleh dikatakan nabi juga, utusan juga boleh. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan juga. Nah, tuh coba. Itu lihat. Coba lihat. Coba Dia lihat. manusia, dia manusia juga, Tuhan juga. Ah, itu coba lihat tuh. Sekarang coba Anda lihat tuh. Pembohong besar. Dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia juga. Coba. Berarti saudara Salon menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Yesus asli manusia, Yesus palsu Tuhan. Dia gabungkan menjadi satu. Palsu dari mana kau itu, asal congor kau gini. Coba kau tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Di mana? Ha, ho, ha. Karena dia Allah itu sendiri. Coba berani kali kau mengatakan memang dia adalah Allah itu sendiri. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Anda seperti ini? Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan itu sendiri. Alkitab. Yang mana yang Anda sebut itu di mana tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Mana? Kita kalau mau ngomong sama orang nggak pernah paham, susah. Udah, ini sudah tanda-tanda Anda mengalah. Udah, saya maklum. Saya nggak mengalah. Ya sudah, kau tunjukkan di mana dalilnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Mana dalilnya? Firman menjadi manusia. Mana dalilnya? Inilah orang-orang yang harus diwaspadai. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dari mana kau bilang dia menyesat? Coba saya mau tanya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia mengajarkan bahwa siapa yang mengaku Yesus itu dia orang manusia, dia itu orang bukan palsu. Sekarang pertanyaan saya, percaya tidak menurut Yesus akan datang Yesus palsu? Susah, nggak paham. Hancur pesenatelo. Mana yang hancur? Orang nggak pernah. Sekarang saya tanya, percaya tidak saudara Yesus berkata akan muncul Yesus palsu? Dia nggak pernah bilang kayak gitu. Yesus palsu nggak ada. Lukas 21 nomor 8 yang kubacakan tadi samamu, percaya? Saya lihat Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama. Ayat berapa? 8. Iya. Saya baca. Baca kerasnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya iya. Perumpamaan supaya jangan ada yang menamakan nama-nama mengakui namanya. Berarti penyesatnya memakai nama siapa? Jangan salah memahami. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Baca perikopnya, permulaan penderitaan. Bang sebentar. Kamu nggak paham ayat ini. Itu ayat jelas banget kamu kok. mengikuti mereka yang mengaku-ngaku Yesus. Begini, Bang Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Terus dia katakan di situ, janganlah kamu mengikuti mereka. Iya, mereka ini penyesat ini menggunakan nama siapa? Penyesat ini memakai nama siapa? Tidak ada nama Yesus di sini. Namaku. Tidak ada nama Yesus di sini. Namaku di situ siapa? Nama Yesus siapa? Kan gila kan? Siapa nama Presiden Soeharto? Kan gila namanya itu. Di situ Yesus sudah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Alah, Yesus. kamu itu nggak pernah paham. Bang Salom, izin. Begini, ini sebenarnya ada keterbatasan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Bang. Paulus itu tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi Paulus itu tidak pernah salah. Yang ada di terjemahan asli itu kurios, Tuhan. Sementara kata Tuhan ini munculnya kapan? Jauh setelah abad ke-1.
Oke. Tuhan ini baru, Oke. kata Tuhan ini baru. Yesus itu Oke. Tuhan, guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Tuhan ini baru kata muncul, kata Tuhan ini ada Berarti saudara Martin menganggap Yesus ini hanya rasul, utusan. Sabar dulu, belum ke situ. Sabar dulu. Jadi gini, dia mau Tuhan atau Tuhan. Ah, bahaya ini. Sabar dulu. Bahaya itu, Bang. Proses penerjemahan dari bahasa asing ke apa? Ya udah, kesimpulannya Tuhan kurios. Betul itu. Iya, gini. Nah, Mau berarti dia Anda sudah Tuhan. Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya sabar dulu, saya belum kasih kesimpulan nih. Saya baru mulai bernarasi. Sabar dulu. Jadi entah dia mau Tuhan ataupun Tuhan, dia tetap penguasa karena berangkat dari dasar yang sama. Tuhan itu penguasa juga. Tuhan itu penguasa. Hanya kalau Yesus sebagai Tuhan, Tuhan ini dia penguasa di mana? Tidak mungkin dia penguasa di bumi saja kan? Dia secara riwayat dalam Alkitab maupun Al-Quran atau Isa Al-Masih itu, nah, dia berkuasanya di mana? Seandainya dia sebagai Tuhan, bukan Tuhan kan? Tuhan saja. Anda tahu tidak kalau menurut Yesus penguasa dunia ini adalah iblis? Anda tahu nggak? Nah, itu lain urusannya lah. Beda. Gimana ceritanya? Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Iblis itu penguasa dunia. Makanya ketika Lukas menuliskan Lukas 4, Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis mengaku sebagai penguasa dunia. Aku diberikan kuasa kepadaku, kuasa dunia. Oke, hanya perbedaan abang dengan saya tidak percaya perkataan iblis, abang percaya perkataan iblis, itu persoalannya. Sekarang menurut saudara barusan Anda mengatakan Yesus itu penguasa di dunia kan? Sekarang abang bawa dalil ke iblis tadi, yang permasalahan sekarang saya di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diberi kuasa di atas muka bumi ini? Itu di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Ya pada saat dia diangkat ke surga kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Mana dalilnya? Ya saat dia mau diangkat ke surga itu bang, ada tuh. Padaku telah diberikan kuasa di bumi dan surga. Itu setelah keluar dari kubur kan? Iya pastinya. Dan sebelumnya pun sudah ada itu. Ada. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Saya kejar saudara sekarang ini. Di mana tertulis bahwa Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Itu tertulis di mana? Itu munculnya nanti di Matius 28, Bung. Ketika ada manusia keluar dari kubur, manusia itulah yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang keluar dari kubur? Yesus pastinya. Oh no, Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Sejenak di dalam Yohanes 12 ketika Yesus ingin meninggalkan dunia, dia mengatakan apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah Adam dan iblis dilemparkan ke bumi? Sudah ada di bumi. Nah, sekarang ketika Yesus berkata akan dilemparkan. Dilemparkan dari mana ke mana? Iya, abang bawa dalilnya lompat-lompat ini, jadi saya juga. Bukan lompat-lompat. Ini sesaat Yesus sebelum terangkat ke langit, Bung. Sebelum ada upaya menangkap dirinya, Yesus berkata, suara yang kamu dengar itu bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Waduh. Saudara, saya kasih. Narasinya lompat-lompat, jadi saya juga bingung. Saya tidak loncat-loncat, saudara. Anda yang tidak mau jujur menjawab.
Jawab aja. Iblis dimasukkan ke dalam kubur. Tertulis di Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dikatakan, sebaliknya ke dalam alam kubur aku masukkan engkau. Ke alam maut yang paling dalam aku masukkan engkau. Jadi iblis itu ada di alam maut, di alam kubur. Kemudian 2 Petrus 2 nomor 4, iblis itu dilemparkan ke dalam gua-gua yang gelap. Ingat saudara, ingat. Jasad yang Anda kira Yesus dimasukkan ke dalam gua milik Yusuf Arimatea. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan tanda kecuali tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Siapa yang merintahkan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Iblis. Siapa yang menjadi banyak pengikutnya sekarang ini? Iblis. Kok tertawa? Bagaimana diskusinya malah begitu? Harus satu-satu lah. Terus baca sendiri. Anda harus mengakui bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Iya, boleh saja, tetapi harus saya uji dulu. Itu kan lompat-lompat. Mari kita uji. Mari kita uji saudara. Mari kita uji. Mohon Anda gunakan akal sehat. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Yesus sebelum ada orang keluar dari kubur bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa. Tunjukkan. Ada dalilnya? Tak ada. Baik. Begini Bang. Pengetahuan saya, semua nabi tanpa terkecuali itu tidak usah pakai. Ke Yesus aja dulu. Yesus itu barusan yang ditanya Bang Juma itu aja dulu. Semua Bang, semua tanpa terkecuali siapapun seorang nabi itu pasti akan diutus di suatu tempat saja. Nah, itu betul. Kemudian ajaran itu disebarkan oleh orang lain ke seluruh bangsa. Nggak bisa, nggak boleh. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain, nggak boleh. Yesus loh, ini yang asli Yesusnya. Jangan ke bangsa lain, itu yang asli. Sekarang yang keluar dari kubur berbeda. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Kok bertentangan dengan Yesus? Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang mana Yesus yang memiliki pengikut banyak itu mana? Kristen kan? Maka pada endingnya sebatas narasi begitu ya, siapapun bisa lah. Harus kita uji satu persatu dalilnya itu. Silakan. Yang mana yang Anda ingin uji? Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Uji aja itu. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Anda sendiri mengatakan dia manusia, Yesus manusia. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Yang datang kepada Paulus siapa? Iya, itu karena kami sudah bahas. Kami coba-coba mempelajari juga Bang, walaupun. Oke saudara, thank you. Yesus dilahirkan manusia, Maria melahirkan manusia. Anda baca kemudian di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia, Kristus. Kristus itu Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi. Berarti yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia loh. Pastinya, semua Kristen mengaku itu Bang. Yesus lahir sebagai manusia. Oke, Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Itu siapa? Itu setelah Yesus kembali ke surga. Dia berarti setelah dia keluar dari kubur, dia bukan lagi manusia kan? Manusia. Loh, yang datang kepada Paulus bukan manusia, Bung? Ya, itu setelah dia diangkat ke surga, Bang. Berarti manusia tadi berubah menjadi bukan manusia.
Ya sabar dulu. Ah, ini bahaya ini. Iblisnya kuat. Begini. Oke, sekarang kita bawa ke versi Islam bahwa dia ditidurkan di langit kan? Yes. Ya. Sekarang Itu di dia, Mazmur 91 pun ada. iya, sekarang bisa saja kalau saya buat perbandingan Ya. berdasarkan narasi abang tadi, setelah Yesus diangkat, dagingnya kemana kan begitu? Yesus Kalau diangkat dagingnya. Yesus terangkat lengkap dengan jasadnya, Bung. Nah itu makanya saya buat perbandingan. Ketika dia terangkat, dia tetap manusia, Bung. Iya, makanya saya buat perbandingan. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, Bung. Iya memang kalau Allah Tuhan itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya dengan Kok cahaya jadi saja. Tuhan Yesus ini? Yesus kan manusia. Kalau memang cara datangnya Tuhan sebelum Yesus kan begitu dengan cahaya yang terang. Hei, Sama persis. Lukas 10 nomor 18 Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Nabi Sedangkan Musa pun dia melihat Allah dengan cahaya juga. Berarti yang mana yang benar? Oke, sekarang jangan tanya itu. Sekarang saya tanya sama saudara. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan jasad, datang kedua kalinya dengan jasad. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 30. Kedatanganku nanti sebagai anak manusia dan seluruh manusia di atas muka bumi akan datang meratap. Itu kedatanganku yang kedua. Matius 24